April 2021, pelatihan asesor kompetensi secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian saya sampaikan, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kemudian melaksanakan asesmen juga memberikan kontribusi dalam validasi asesmen. Itu kenapa bagi kami asesor menjadi sangat penting dalam sistem sertifikasi profesi. Kenapa? Karena nanti pada saat LSP sudah mulai beroperasi, salah satu yang harus dimiliki LSP yang sangat penting juga adalah materi uji kompetensi. Dan Bapak Ibu selama 4 hari ini akan dilatih untuk membuat materi uji kompetensi, perangkat asesmen dari mulai merencanakan termasuk instrumen asesmennya. Kalau pendekatannya semisal Anda uji dengan observasi, instrumennya apa? Kalau uji dengan portofolio, instrumennya apa? Ini menjadi penting yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu selama 4 hari. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita bicara sertifikasi tentu tidak lepas dari sistem ketenagakerjaan yang sedang dibangun oleh negara kita, di mana kita tahu bahwa dua PR besar dalam isu ketenagakerjaan menjadi tantangan yang serius buat kita sebagai bangsa, yaitu kalau kita bicara produktivitas, kita tahu kita masih kalah dengan beberapa negara, bahkan negara ASEAN kita masih kalah. Yang kedua, kita tahu tantangan kita dalam konteks daya saing. Kalau kita lihat data yang ada, kita juga masih kalah dengan beberapa negara, bahkan negara ASEAN. Ini tentu menjadi bagian penting kenapa sertifikasi itu ada. Kenapa? Karena kami meyakini mustahil ada daya saing tanpa adanya produktivitas. Mustahil ada produktivitas tanpa adanya kompetensi. Oleh karena itu, kompetensi menjadi hal sangat penting dalam rangka kita memperbaiki produktivitas dan daya saing kita. Dan di mana-mana yang namanya pasar bebas tenaga kerja itu bicara tenaga kerja yang memiliki kompetensi, bukan yang tidak memiliki kompetensi. Dan bukti daripada kompetensi itu adalah sertifikat kompetensi apabila kita merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kenapa BNSP? BNSP adalah lembaga yang diberi amanat melalui PP 10 yang merupakan revisi dari PP 23 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang ditugaskan untuk melaksanakan asesmen, di mana pelaksanaan asesmennya itu melalui LSP yang sudah terlisensi oleh BNSP. Untuk dapat dilisensi minimal ada 6 sumber daya yang harus dimiliki oleh LSP, yaitu terkait dengan standar kompetensi yang menjadi acuan skema, kedua adalah skema sertifikasi, ketiga adalah asesor kompetensi yang hari ini sedang pelatihan, keempat adalah LSP sendiri, kelima adalah materi uji kompetensi, yang terakhir adalah TUK, tempat uji kompetensi. Kenapa penting TUK dalam sistem sertifikasi? Karena sertifikasi itu menilai apa? Menilai kompetensi. Sedangkan kompetensi itu adalah apa? Tidak hanya bicara apakah orang ini pintar atau tidak pintar, tidak hanya bicara orang terampil atau tidak terampil, apakah orang ini punya sikap kerja yang baik atau tidak, tetapi apa? Kompetensi itu adalah integrasi dari 3 hal tadi. Jadi Bapak Ibu dituntut untuk dapat menilai, tidak hanya menilai pengetahuannya, tidak hanya menilai skillnya, tidak hanya menilai attitude dalam bekerjanya, tapi 3-tiganya ini. Kenapa? Karena kompetensi itu adalah integrasi dari 3 hal tersebut. Sehingga apa? Kalau diuji tidak pada tempat uji kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka tidak mungkin Anda mudah punya fasilitas untuk dapat menilai si A ini kompeten atau belum. Semisal operator truk skemanya diuji observasi tapi nggak ada truknya, tentu ya pengetahuannya mungkin bisa 100%, tapi bagaimana Anda bisa mencermati, menilai daripada skill, keterampilannya atau sikap kerja dalam ruang lingkup kerjanya. Sama dengan hal itu pada saat Anda menilai pengawas. Tentu apalagi ini sifatnya pasif ya skema. Artinya Anda Bapak Ibu harus mampu merumuskan satu metode uji pendekatan yang benar-benar mampu untuk menilai apakah pengawas tersebut secara pengetahuan, skill, dan attitude kerja sebagai pengawas benar-benar sudah memenuhi kriteria yang ada tersebut. Kenapa?
Karena asesmen itu harus berbasis kriteria. Kalau dalam SKKN ini apa namanya? Kriteria unjuk kerja. Kenapa? Karena ketika orang dinyatakan kompeten melakukan A, maka kriterianya apa? Tanpa ada kriteria, maka nggak mungkin kita bisa menilai apakah si A ini sudah memenuhi kriteria kompetensi dari pekerjaan atau unit kompetensi yang dipersyaratkan. Sehingga pada saat Anda sekarang membuat mapa, kolomnya sampai apa? Sampai kriteria unjuk kerja. Kenapa? Karena kriteria itu digunakan Bapak Ibu untuk menilai apakah orang ini sudah dinyatakan kompeten pada unit A atau B atau C itu sudah memenuhi kriteria atau belum. Ciri-cirinya kira-kira. Sederhananya kriteria itu ciri-cirinya sih. Kenapa? Karena dalam ketentuannya asesmen kompetensi itu berbasis pada kriteria. Sehingga pada saat Anda menyusun mapa, pada saat nanti observasi itu melihat betul apakah asesi ini sudah memenuhi mapa atau kriteria atau belum. Dan di setiap unit kompetensi itu pasti sudah mengandung 3 hal tadi: pengetahuan, sikap kerja, dan keterampilan. Sehingga Anda disuruh membuat sampai KPK. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi keberadaan sistem nasional sertifikasi kompetensi ini harus terus kita kembangkan, mengingat tentu di berbagai profesi ini masih hal baru mengembangkan sistem nasional, termasuk di norma ketenagakerjaan ini Pak ya. Ini pertama Bapak Ibu tentu akan mempunyai legasi yang luar biasa di pengembangan sistem nasional dalam norma ketenagakerjaan, dan kami harapkan dengan adanya sistem nasional sertifikasi pada bidang norma ketenagakerjaan ini akan lebih memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan kita. Kenapa? Karena ke depan akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak hanya kompeten tetapi sudah diakui secara nasional kompetensinya, dan itu ada di Bapak Ibu semua sebagai asesor kompetensi. Karena sekali lagi, peran asesor dalam konteks sistem nasional sertifikasi itu menjadi sangat penting, karena Bapak Ibu orang yang pertama punya kewenangan menyatakan orang itu kompeten atau belum kompeten. Saya kira itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Intinya hanya satu, dinikmati. Karena dinikmati nggak dinikmati sama Pak Mudofir tetap dikasih tugas. Jadi dinikmati saja, pokoknya bahagia. Karena mau sambil ditinggal ngopi juga nggak bisa ngopi ya kalau siang. Jadi udah adanya form, kita makan form dulu pada hari ini. Semoga di hari kelima nanti pada saat uji kompetensi Bapak Ibu dinyatakan kompeten. Amin. Amin. Kurang serempak. Amin. Amin. Kenapa? Karena gini, karena pada saat Bapak Ibu besok masuk ke ruangan ini, kalau ruangan ini sebagai TUK, kalau ada memahami filosofi sertifikasi, maka Bapak Ibu pada hari kelima itu masuk ruangan TUK bukan lagi sebagai orang yang ragu apakah saya ini kompeten sebagai asesor atau tidak. Kenapa? Karena ketika orang masuk TUK, dia sudah mengisi namanya apa? APL 02, asesmen mandiri, pernyataan kompeten. Besok akan diajari. Artinya apa? Ketika Anda masuk TUK, Anda sudah harus yakin, karena saya kompeten sebagai asesor kompetensi dengan 3 unit kompetensi, maka saya berhak diakui oleh nasional, oleh negara melalui sistem nasional sertifikasi. Jadi jangan sampai besok masuk ke TUK tanggal 5 itu ragu, nggak yakin, jangan sampai. Kalau Anda besok masuk nggak yakin, berarti kita pertanyakan masternya. Karena tugasnya master itu melatih Anda sampai kompeten. Jadi kalau Anda ada pertanyaan, ada nggak paham, tanya ke beliau-beliau. Mumpung Bapak Ibu ketemu dengan beliau. Kenapa? Karena yang namanya pelatihan itu melatih sampai orang kompeten. Jadi kalau ada bingung-bingung, wajar, nggak pernah tahu, belum pernah tahu. Makanya mumpung 4 hari ini yang perlu ditanyakan ke beliau-beliau, beliau tentu sangat welcome, standar untuk membimbing Bapak Ibu untuk mencapai kompetensi Bapak Ibu sebagai asesor kompetensi. Demikian, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf menyela, bukan kultum, jangan dikira habis ini buka puasa kalau kultum. Saya kira itu, demikian. Allahumma fiqh laka bidorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga nanti pada saat berita ini si asesor beruji asesnya belum gak jangan-jangan malah beliau, atau mungkin kalau nggak itu
Ini kejutan. Ini baru pemimpin buruh yang sudah 33 tahun. Boleh beginian. Memang sudah masih muda, 56 balik mau 66. Sampai sekarang hari ini ketinggalan HP itu sangkin kelihatan tuanya. Ya kan? Sangkin kelihatan tuanya itu. Kebetulan saya juga sama Pak Ilyas, Pak, teman dekat banget. Itu ada kegiatan. Pernah Pak Ilyas itu saya buka aja terus terang, dia diprotes besar-besaran oleh SPMI. Saya nyuruh turun SPMI-nya supaya nggak usah ngomong. Gara-gara nyanyi Indonesia terlambat. Nah inilah berubah, dan itu biasa. Tapi nanti Pak Junedi juga akan saya dampingi, mudah-mudahan kalau ada yang dari SBSI atau apa nanti sekarang junior saya, karena Pak Eko sama Pak siapa dari SP itu Rexon itu kemarin mau maaf terbuka Pak, dia buat masalah dirian, maka saya laporin ke Presiden ke KPK Pak, dia nggak bisa masuk lagi gitu. Ternyata SP itu hebat juga Pak, bisa mempending orang gitu suratnya gitu sampai ke DPR itu, ternyata bisa ada hubungan baik nggak direktur dengan SP. Itu ditanya juga Partai Demokrat sama saya, ada Pak, kalau udah baik udah selesai gitu. Ini pengalaman aja, ini juga saya sama Pak Aguan itu pakar juga nih, tapi ada bagusnya Pak. Mudah-mudahan Pak Hari juga kemarin sudah KNK-nya sudah sampai ke Toyota, nanti saya akan masuk ke Daihatsu, perusahaan-perusahaan besar di seluruh segala. Mudah-mudahan ya, tapi itu sudah alhamdulillah hari ini akhirnya selesai juga perjuangan kita 5 hari ini ya. Setelah beberapa kali tertunda training ini ya, akhirnya juga terlaksana, dan paling gak nyangka juga ternyata teman sekelasnya sangat luar biasa. Ada Bang Idrus di sini yang sangat luar biasa ya. Kita yang muda jadi wah, yang senior aja semangat, masa saya nggak semangat gitu kan, harus semangat gitu. Jadi teman-teman dari KNK juga terpacu juga di sini. Dan yang luar biasa lagi adalah kita sekelas dengan para senior guru-guru kita, ada Pak Giawan, ada Bu Tanti, ada Dr. Indra. Dulu kita awal-awal pertama kali merintis KNK, saya dengan Bu Iwit kebetulan di sini ya, wave pertama itu belajarnya dengan beliau-beliau ini. Ya, Pak Giawan luar biasa banyak mengajarkan pada kita, Bu Tanti juga, Dr. Indra, dengan Pak Sudi juga. Ya alhamdulillah kita merintis terus sampai dengan hari ini, dan berdirinya LSP NKI ini mudah-mudahan akan membuat arti ya buat saya pribadi, terutama Pak akan membuat arti tersendiri. Kita bisa mewarnai dunia tenaga kerja di Indonesia ini menuju era yang lebih satu langkah lagi paling tidak. Jadi orang berpengalaman, terutama kepada publik dan Kemenaker, luar biasa ini dengan pejabat-pejabat dari kementerian satu kelas. Akhirnya juga kita melihat daftar, saya sendiri dari daerah yang sangat jauh, tapi ya memang sangat luar biasa. Setelah di sini dengan teman-teman semua dari berbagai jenis pekerjaan yang berbeda, kumpul semua di sini jadi tambah akrab, tambah saudara, tambah teman. Sangat berterima kasih sekali atas kedatangan Pak Direktur, dan kami juga sangat bangga karena kegiatan pelatihan ini 2 direktur sekaligus yang menutup Pak Direktur. Kemarin Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan menutup kegiatan pelatihannya sendiri, dan hari ini juga kita sangat berbangga dan berbahagia karena kita kedatangan Bapak Direktur Kepesertaan BP Jam Sostek. Di dalam kita mengawal norma ketenagakerjaan, yang harusnya selama ini yang mengawal norma itu lebih banyak ke sektor publik, kita pemerintahan, ke lembaga ekonomi ya. Tapi ini bagaimana sektor private masuk. Jadi ini bagian dari private compliance initiative. Nah, private compliance initiative ini sebenarnya inline dengan strategi kami kalau dibawa ke konteks Jam Sostek. Kami punya strategi namanya compliance berbasis komunitas. Nah, komunitas yang kami maksud seperti ini sebenarnya. Bagaimana kan tugas jaminan sosial itu bukan hanya tugas Jam Sostek, bukan hanya tugas masker, bukan hanya
tugas teman-teman SP, bukan hanya tugas teman-teman asosiasi pengusaha, tapi bagaimana menggerakkan perusahaan untuk juga sama-sama mengawal. Minimal Pak Idrus, pahala kita banyak mengawal. Yang pertama mengawal hak-hak pekerja. Kemudian Pak Hari khususnya terbentuknya LSP ini saya sangat senang Bapak Ibu semua. Salut jujur aja dengan cara kerja tim dan yang dipimpin oleh Pak Hari ya. Cara kerjanya sangat cepat, terstruktur, sistematis dan terukur gitu. Jadi tepuk tangan untuk Pak Hari. Mungkin kita pengurus kalau nggak ada Pak Hari yang memimpin kita, saya nggak yakin itu kita bisa. Jadi beliau luar biasa, mudah-mudahan beliau tetap sehat Pak Hari ya, tetap bersama kita, mengawal kita. Karena orang yang punya dedikasi yang penuh seperti Pak Hari mungkin ya langkah sih enggak gitu ya. Tapi kalau full kayak Pak Hari itu rasa-rasanya mulai menjadi langkah juga Pak Hari gitu ya. Jadi terus Pak Hari, salut jujur aja, saya secara pribadi sangat respect dan appreciate cara kerja Pak Hari. Cepat betul dan sistematis. Saya nggak tahu mungkin PNSP mungkin bisa cerita. Kalau pembentukan yang lain ada nggak sih cepat gitu? Pembentukan asesor kompetensi adalah suatu ketentuan formil yang harus dilakukan dalam rangka mencetak tenaga penguji bagi personel yang akan mendapatkan kompetensi sesuai kualifikasi yang telah ditetapkan oleh BNSP, dalam hal ini sebagai auditor internal ketenagakerjaan. Tadi sempat saya tanya sama Bu Hani, ini internal apa, auditor internal ini sebagai IC, tapi ternyata kan terkait dengan pengawasan ketenagakerjaan. Untuk itu dunia usaha atau perusahaan diharapkan memiliki SDM yang memahami dengan baik peraturan perundangan atau atau ya kalau saya bilang peraturan perundangan dan atau standar ketenagakerjaan. Kegiatan ini saya anggap sangat baik dan strategis sebagai upaya dan langkah inovatif dari sistem pengawasan ketenagakerjaan. Dan saya telah mendapat info tadi sudah disebut bahwa lembaga sertifikasi profesi norma ketenagakerjaan Indonesia telah dibentuk, di mana kedepannya akan mencetak auditor internal ketenagakerjaan yang merupakan tindak lanjut dari kompetensi kader norma ketenagakerjaan atau KNK ya Bu Hani, sebagaimana diatur dalam Kemenakertrans, masih Kemenakertrans nomor 257 tahun 2014 nih. Mudah-mudahan ke depan sudah ada peraturan baru yang ini ya, yang lebih up to date. Saya mendukung penuh upaya-upaya inovatif dari bidang kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan ini, sangat untuk sebagai respon dari menyikapi 9 lompatan kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya lompatan ke-7 yaitu reformasi pengawasan ketenagakerjaan. Di situ ada pengawasan berbasis komunitas, self-assessment, dan digitalisasi pengawasan ketenagakerjaan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada para peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan asesor kompetensi norma ketenagakerjaan. Namun itu belum selesai ya, bagi teman-teman semua. Semoga dapat segera menjalankan perannya sesuai standar ataupun peraturan yang telah ditetapkan. Saya mengharapkan setelah lulus dari pelatihan ini, para peserta dapat melakukan koordinasi, tadi sudah disebutkan koordinasi sinergitas kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi norma ketenagakerjaan Indonesia atau LSP NKI dalam menentukan langkah-langkah strategis ke depannya. Karena koordinasi ini kita yakin bersama akan mampu meningkatkan penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan. Mohon bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, maka pelatihan asesor kompetensi norma ketenagakerjaan dengan resmi saya nyatakan ditutup.